Kita masuk ke materinya dulu ya. Saya akan share materi kuliah kita. Ini ya, electrical analog. Ya, ada 6 bab nanti ya. Biasanya tercapai sampai 5 bab biasanya sampai filter ya, karena filter cukup banyak. Dan untuk yang harus kuat itu filter itu tidak terlalu banyak kepakai, kecuali itu kontrolnya nanti ya. Kita sampai nanti penguat daya, tapi kita tetap akan mempelajari filter ya. Ada waktunya cukup nanti kita masuk ke osilator, itu pembangkit sinyal gitu ya. Nah, ini bukunya sama dengan dasar elektronika, karena ini sebenarnya masih elektronika ya. Di lanjutannya. Di dasar elektronika kita tegangannya adalah tegangan DC ya. Kalau di sini dia gabungan AC dan DC. Nah, ini sama teorinya, penilaiannya ya. Tugas nanti PR atau lainnya, kemudian TS, 2S sama kehadiran ya. Sekarang kita masuk ke bab 1. Nah, ini kita masuk ke penguat transistor bipolar, junction transistor gitu ya, transistor bipolar. Jadi ada untuk pendekatannya ini nanti ada perhitungannya, ada 2 cara nanti, ada dengan parameter hibrid dan nanti ada dengan parameter T ya. Jadi yang dihitung nanti adalah penguatan arus, penguatan tegangan, itu yang terutama ya, karena itu yang paling besar. Kemudian juga ada nanti yang untuk impedansi output ya, input. Lebih banyak nanti itu output. Jadi untuk penguat jenis ini cocoknya dia untuk beban besar atau beban kecil. Kalau salah kita nanti penguatan kita besar, tapi daya yang kita hasilkan nanti tidak terlalu besar karena nanti dia hilang ya. Dia nanti akan ada 4 ya, ada 3 ya jenis. Oke, itu nanti adalah common collector, common emitter, non-common base. Nah, itu masing-masing cocok untuk rangkaian tertentu, beban tertentu gitu ya. Tidak satu rangkaian untuk semua. Bisa nggak dipakai? Bisa, tetapi kita banyak rugi-ruginya nanti. Nah, kenapa nanti dia ada beberapa jenis rangkaian. Nah, ini yang kita hitung nanti adalah berapa, karena tujuannya penguat ya. Jadi daya akal penguat itu adalah rangkaian aktif. Nah, lagi di dasar transistor, bahwa rangkaian bekerja pada daerah aktif, di mana ada arus dan ada tegangan. Sedangkan kalau dia bekerja pada daerah itu, durasi, berarti dia adalah sebagai saklar tertutup ya. Jadi arusnya besar, tegangannya boleh katakan tidak ada atau sangat kecil. Kalau pada saat cut off atau terpotong, kan dia arusnya yang boleh dikatakan tidak ada atau sangat kecil. Tegangannya yang maksimal, tegangan sumber gitu ya, tegangan VCC. Jadi salah satu saja arusnya sangat besar, atau arus maksimal itu ya, atau tegangannya ya, tegangan maksimal, arusnya kecil, sangat kecil atau tegangan sangat kecil. Nah, sedangkan di daerah penguat itu dua-duanya ada. Nah, disitulah nanti dia di daerah penguat itu outputnya bisa lebih besar daripada input.
yang disebut penguat. Gain, gitu ya. Kalau di Telkom itu penguatan. Nah, itu kalau dia lebih kecil berarti dia redaman jatuh. Nah, itu yang sebagian besar dari komponen elektronika itu adalah redaman. Jadi output itu pasti lebih kecil daripada input. Besar ya. Nah, untuk membesarnya, kalau arus kuat gunakan trafo. Gulungan, karena dia kan tidak nyambung langsung ya. Bukan oleh dieletrik. Apakah dia pakai minyak atau pakai udara gitu ya. Nah, tapi di gulungan, kalau kita mau besar ya gulungan outputnya lebih besar. Kalau harus cuman itu kan menggunakan transformator ya, frekuensinya sama. Nah, kalau frekuensinya yang tinggi, yang berbeda-beda, itu tidak bisa menggunakan trafo. Trafo itu frekuensinya bekerja 50 Hz ya, sampai 60. Nah, untuk frekuensi besar tidak bisa. Ini adalah transistor, keluarga transistor lah ya. Nanti ada transistor, ada op-amp, ada FET. Nanti ada 4 parameter nanti yang mau kita cari. Penguatan arus, penguatan tegangan, penguatan impedansi input, dan impedansi output. Dengan parameter hibrid dan nanti parameter pi. Nah, parameter hibrid ini dia matematikanya memang tinggi ini ya, banyak matematikanya. Nanti kalau di soalnya nanti ya rumusnya dikasih ya, nggak usah dihafal, terus panjang untuk dihafal ya. Makanya kalau kita sudah yang penelitian yang lebih teliti menggunakan komputer simulasi ya, program kita ada simulasi multisim salah satunya ya. Jadi kita bisa mensimulasikan walaupun nanti ada selisihnya dengan realnya ya. Karena kenapa ya? Kalau di simulasi itu kan hanya satu besarannya ya, namanya penguatan tegangannya atau di penguatan arusnya, atau kalau di dasar betanya ya, atau nanti adalah dia HIE-nya di sini. Itu dia satu. Kalau realnya itu dia adalah nilai dari nilai tertentu, range. Sehingga untuk beberapa transistor yang sama jenisnya, itu nanti dia bisa berbeda-beda. Nah, kalau dengan simulasi kan nilainya sama. Itu bedanya dengan praktek, bisa berbeda nanti. Kalau digital itu hampir sama. Nah, ini kita masuk ke sistem 4 parameter. Dari sini 4 parameter ini akan kita dapatkan nanti parameter-parameter tersebut. Apakah parameter hibrid, parameter Z, kemudian parameter Y. Nah, nanti itu berbeda-beda penggunaannya. Jadi di sini ada jaringan 2 terminal atau 4 kutub. Ya. Jadi V sebelah kirinya V1, sebelah kanan V2. Nah, ada V, ada I kan, kalau dia tersambung ya. Kalau putus hanya tegangan saja ada. Kalau jaringan tersambung dia tentu ada arusnya. Yang masuk ke terminal. Nah, kalau parameter Z, nah ini kan 4 kutub ya. Ininya terminalnya. Ya, 4 parameter nanti. Nah, ini kan 2 terminal atau 4 kutub. Nah, jika di sebelah kirinya dan sebelah kanan ini sama penguatan tegangannya, di sini dia disebut parameter Z. Ini kan impedansi, ini adalah I dikali impedansi adalah arus dikali tekanan, itu ya, impedansi adalah tegangan ya. Tegangannya. Outputnya juga tegangan. Ini disebut parameter Z. Nah, di sini dia ada 4 komponen kan? 2, 3, 4. Ini V1-nya tadi kan? Ini V1, di sini V2 kan? V1-nya adalah Z11I ditambah dengan Z12I2. Nah, Z11I1 di sini ya. 2. Ini ya. Sebelah kiri. Sebelah kanan juga sama. Karena ini V2. V2 adalah Z22I2 ditambah Z21I1. Ini disebut parameter Z. Dua-duanya tegangan ya. Tegangan tambah tegangan, apa ini tegangan. Disebut parameter Z. Kemudian parameter Y, dua-duanya arus. Nah, kalau arus tidak bisa, di sini R itu kan.
I kali I kuadrat dia kan. Maka di sini dia adalah admitansi Y ya, seper R. Y adalah seper R. Ini dia. Y11. Ya. Y11 di sini seper R kan dikali V. Nah, ini kan V dibagi R gitu kan. V dibagi R adalah I arus. Ini adalah arus. Ini sama. Ini penguatan arus dia, arus V2 dikali sama. Di sini juga V2-nya dikali seper R atau V2 dibagi R gitu ya, ini kan. Hanya di arus, dua-duanya arus. Ini disebut parameter Y. Yang tadi parameter Z, dua-duanya tegangan. Di sini I dikali Z atau impedansi dikali arus, tegangan. I2 dikali impedansi Z2 dapat tegangan. Nah, yang keduanya adalah parameter Y-nya. Di sininya V kan tadi. V adalah dikali seper R. Nah, begini kan. Ini arus. V dibagi R ya, yang sama. V2 dibagi Y2. Nah, ini yang kita pakai nanti. Nah, parameter hibrid. Tempat nanti ya. Hibrid. Parameter Y, parameter Z ya. Parameter hibrid. Nah, yang parameter Z ini tadi, ini digunakan nanti untuk frekuensi tinggi. Di era apa? Elektronika telekomunikasi ini digunakan. Telkom nanti ya. Nah, di C-nya itu dihitung. Kalau di kita sini nanti C-nya adalah short saja dia ya. Frekuensinya lebih rendah. Nah, parameter H, sebelah kirinya dia sama dengan parameter Z. V sama dengan I dikali H. Impedansi ya. I dikali R. Tepatnya V. Sedangkan ininya apa? Ini adalah penguatan tegangannya tidak ada besarannya dikali V. Nah, ini lihat yang atas tadi ya. Ini di sebelah kirinya ya, sama dengan ini. Ya kan? Kemudian sebelah kanannya dia sama dengan ini, seper R deh kan? Nih, seper R. Ini H12-nya adalah penguatan tegangan, tidak ada besaran dikali tegangan apa tegangan. Arus dikali tegangan, I1 ya dikali tahanan dapatnya tegangan. Tegangan ditambah tegangan dapat V1. Keduanya di sini arus. Nah, jangan dikasih impedansi lagi. Berarti dia arus kuadrat kan? Nah, dia adalah seper R. Di H22-nya seper R. V dibagi seper R arus. I dengan H21 juga arus. Jadi H21-nya adalah tidak ada besaran. Dia adalah penguatan arus. Di sini juga tidak ada besaran. H12, H21 tidak ada besaran. Kalau ini besarannya seper ohm. Kode ohm. Nah, yang di atas tadi juga sama ya. Ini adalah seper R, V dibagi ya. Ini adalah tidak ada besaran. Seper R dibagi V. V dibagi seper R. Harusnya sama. Kalau yang di atasnya tadi V kali I ya. V kali I. I dikali R. Ini tidak ada besaran. Ini I dikali R. I dikali R. Nah, yang paling terakhir ini dia parameter hibrid. Nah, ini yang kita pakai. Jadi ruas yang sebelah kirinya dan sebelah kanannya berbeda. Sebelah kirinya adalah penguatan tegangan, sebelah kanannya adalah penguatan arus. Nah, di sini masih ada komponen tegangan, ada komponen arus. Ini yang kita hilangkan nanti. Nah, ini dengan persamaan aljabar nanti kita hilangkan sehingga dia persamaannya kita dapatkan hanya penguatan arus, isinya ya nanti ya penguatan tegangan, impedansi input, admitansi output, impedansi output ya, ada 4 itu aja. Jadi dia hanya ada R, seper R dan tidak ada. Nah, di sini masih ada. Nah, ini itu ada di dalam transistor ya, ini bukan di dalam rangkaian, dalam transistornya. Ini kalau kita hubungkan ke rangkaian luar, berarti dia dicari atau paralel nanti ya. Yang parameter hibrid. Nah, parameter hibrid itu semua ya, ini semua transistor ada 3 jenis. Kalau bipolar, common emitter,
Jadi command collector dan command base kalau 3 rangkaian. Tidak bisa kita gunakan command emitter semua. Nah, nanti ada rugi-ruginya. Atau command collector semua, ada juga rugi-ruginya. Command base juga. Command base ini ada rangkaian yang paling sedikit dipergunakan. Dia biasanya untuk input di peralatan. Supaya dia, karena impedansinya tinggi, impedansi inputnya tinggi, dan impedansi outputnya rendah. Dia meredam dia ya. Nah, parameter G kebalikan dari parameter hibrid. Kalau di hibrid tadi sebelah kirinya yang tegangan, sebelah kanannya arus. Nah, ini dia gabungan juga antar parameter Z dan parameter Y. Kalau parameter hibrid tadi sebelah kirinya sama dengan parameter Y, sebelah kanannya parameter Z. Sedangkan parameter G sebelah kirinya adalah parameter Z, sebelah kanannya parameter Y ya. Nah, ini di super R, G sampai super R. Ini arus kan, ini tidak ada besaran kali I arus. Ini tegangan, di penguatan tegangan tidak ada besaran. Ini R dikali dengan I2 dikali G22. V1 dikali G21 ini tidak ada tegangan. Sedangkan di sini V1 dikali G11 ditambah G12 ditambah I22. Nah, ini kebalikan dari parameter H. Nah, yang kita pelajari nanti adalah judulnya adalah parameter hibrid. Ya, berarti yang ini dia. Jadi dari 4 kutub tadi atau dua rangkaian dua ini tadi, 2 terminal atau 4 kutub ya. Di atas ya. Nah, ini dapat 4 parameter. Parameter Y berarti ruas kiri dan ruas kanannya adalah tegangan. Parameter Z ya. Parameter Y ruas kiri dan ruas kanannya adalah arus. Nah, ini untuk frekuensi tinggi nanti ya. Beroperasi frekuensi tinggi. Parameter G, nah, kebalikannya dari parameter hibrid. Nah, nanti yang kita pakai ini, yang hibrid. Ya, kita bahas nanti. Yang lain itu ada penggunaannya masing-masing. Ini dia parameter. Kita akan mencari, intinya itu adalah mencari impedansi input, impedansi output, penguatan tegangan, penguatan arus. Nah, ini kalau kita masukin yang tadi ya, sama dengan tadi ya. Nah, ini dia V1, H11, H12, V2. V2 di sini V2-nya kan. Jadi ininya seper V2 dikali H22 ditambah H21 I1. Penguatan arus, ini penguatan tegangan. Karena tegangan ya, ini tegangan, ini arus. Nah, ini yang nanti masih ada kan? Ini V-nya. I dengan V masih ada. Ini yang kita hilangkan nanti. Kalau sudah menjadi H11, H12, H21, H22, itu udah tinggal dimasukin ke persamaannya. Ini di dalam transistor ya, nanti dia digabung dengan. Jadi pada persamaan tadi yang pertama tadi ini ya, kan H11 dikali I1 ditambah H12 dikali V2. Di sini adalah V2-nya adalah I2-nya di sini ya. I2 adalah V2 dikali H22 ditambah H21 tambah I1 ya. Nah, untuk mencari impedansi input, jadi 4 yang kita cari nanti ya. Berarti di sininya impedansi input di short. Nah, yang di sininya di short. Tegangan ya. Tegangan di short. Sehingga juga tegangan di short, ini tegangan menjadi 0 kan? Tegangan 0. Tegangan menjadi 0. Jadi V2-nya 0 kan? Jadi dia ini. V2-nya 0. Persamaan aslinya kan ini. Nah, jika V2-nya 0 ya H12 0 kan? 0 dikali H12 0. Tinggal ini H11 I1. Ini juga H21 I1. V1 sama dengan ini jadi 0 untuk mencari impedansi input. Nah, yang ini kan tinggal H1. Sehingga didapatkan di sini H11 adalah V1 dibagi I1. Sedangkan H21-nya adalah I2 dibagi dengan I1. Langsung dapat dua parameter di sini, H11 dan H21. Impedansi input dan nanti ini adalah penguatan arus. Nah, tidak ada lagi. Kan ini hilang ini kan V dengan ini hilang. H1. Tapi ini kan masih berasal dari V1 I1
I2, I1. Masih ada unsur I-nya ya. Nah, itu yang mau kita hilangkan. Dapat ya? H1. H1 adalah V1 dibagi 1. Nah, ini yang kita hilangkan. Kali ini adalah dari datasheet. Nah, ini mau kita hilangkan. Untuk arusnya langsung dapat tadi ya. Yang bersamaan di atas. Jadi dia H21-nya adalah I2. Nah, ini lihat. V1 dibagi I1. Ini I2 waktu output ya. Output dibagi input. Ini penguatan arus. Jadi kalau penguatan tuh, nah kalau hasilnya lebih besar dari satu, disebut dia penguatan nanti. Kalau I2-nya kecil daripada I1, berarti dia berdampak. Arus. Kemudian untuk tegangan H12, nah, ininya tadi dia ininya di short, mencari impedansi input dan penguatan arus, ininya di short. Sekarang ininya dibuka. Artinya apa? Jika terbuka, tegangan ada, arus yang tidak ada kan? Nah, arusnya 0. Nah, arus satunya 0. Buka. Nah, satunya 0. I1 0. Berarti di sini I1 H1-nya hilang. Tinggal H12 V2. Yang di sini dia I1-nya ininya jangan hilang kan? Karena I1 H22 sini kan? Nah, tinggal ini. H2 V2. Karena I-nya hilang. Jadi sini H12 adalah V1 dibagi V2, sedangkan H22 adalah I2 dibagi V2. Nah, didapatkan dulu. H12, penguatan tegangan, disebut tegangan balik kenapa? Kalau disebut penguatan tadi kan adalah output dibagi dengan input. Ini input dibagi dengan output. Makanya penguatan arus balik, tegangan balik. Ya, arus tadi kan tidak. I2 bagi I1. Penguatan harus arah maju. Output dibagi input. Ini di input dibagi output. Ini penguatan arah maju. Nah, ini dia sangat kecil ya penguatan. Nah, yang terakhir adalah H22 adalah I2 dibagi V2. Dapatnya apa? Kalau V2 dibagi I, V dibagi I dapatnya ohm. Nah, ini kembali arus dibagi tegangan. Ini dapatnya adalah 1 ohm. Nah, apa 1 ohm? Disebut juga mu atau Siemens. Nah, ini kan dibalik. Kalau ohm kan dari belakang OHM, ohm. Ya. Ini dia karena dibalik menjadi mu. Ini kan dia Siemens. Nah, biasanya ini dalam Siemens. Ya. Besarnya nanti dalam mikro Siemens. Nah, dapat kan? H11 adalah impedance input. Berarti dia dari lagi ya H11 yang tadi tegangan dibagi arus kepada R. Nah, yang terakhir arus bagi tegangan kan. H21 adalah arus output dibagi arus input. Penguatan arus arah maju. Yang ketiganya nih V1 dibagi V2. Artinya V2 dibagi V1 ya. Ini tegangan, penguatan tegangan tetapi arah balik. Nah, yang terakhir adalah kalau tadi kan tegangan dibagi arus, sudah dapat dia impedansi input. Ini arus dibagi tegangan. Ini adalah disebut admitansi. Ya. Besarnya 1 ohm, disebut mu atau Siemens. Nah, itu dia. Tapi masih ada unsur-unsur tegangan dan arus. Nah, supaya tidak ada ya kita gunakan persamaan aljabar. Ini dia yang tadi itu di dalam ini. Ini di dalam transistor. Ini baru tahanan yang kita berikan. Di luar ya. Ini dalam kutub-kutub putus ini dia di dalam transistornya. Ini terhubung ke beban, ini terhubung ke tahanan input ya, RS SAN. Tahanan SAN input. Sehingga nanti di RS-nya, ini pernah lihat ini kan? Ini gunanya untuk menghilangkan unsur-unsur tegangan dan arus. Jadi penguatan tegangan tadi singkat dengan AI. Misalnya tadi adalah I2 dibagi 1 tadi kan, yang di atas. I2 dibagi dengan I1. AI ini penguatan arus, sedangkan I2-nya adalah arus output AC. Ini yang AC ya, AC.
Kenapa simbolnya kecil? Kalau I besar dia dari DC. I itu adalah sama ini kan? Nah, I. Nah, dia berasal dari ada tadi I2 tadi kan? Nah, kita masukin ke persamaan awalnya nanti. Nah, I2. Ini kan ya yang tadi H21 penguatan tegangan dikali arus, H22 dikali H22 ini seper R kan? I. Jadi tidak ada besaran I, ini seper R, ini V. I. Nah, I satunya tetap. I satu jadi hilang kan? Hilang. Tinggal H21, ini V2 dibagi I. V dibagi I adalah sama lagi dengan V dibagi lagi dia kan? Nah, mana V2-nya adalah min 2R2. Kita ganti nih. Kan ya? Ya. V2 itu kan adalah I2 dikali, kalau arahnya kebalik berarti minusnya ya. Kalau dia ke belakang dia plus. V2-nya kita ganti dengan I2R, tapi dia arahnya dalam minus. Nah, V2-nya kita ganti. Yang ini dia. Jadi dia akan menjadi I2R L minus ya dibagi I. I dibagi I dapat lagi A kan? Nah, tidak ada lagi unsur tegangan dan arus. Ini tetap ini ya. Ini dijadikan min I2 RL. Rangkaian di atas ya. Min ini menunjukkan bahwa arahnya terbalik. Kalau dia keluar balik plus. Min I2 RL. I2 per I1 dapatnya AI. Nah, dapatnya H2 tetap. Sedangkan RL-nya nih tetap minus karena dia arah balik. Nah, dapat. Cuman di sini ada di depannya A, ininya juga A. Nah, ini udah bisa sebenarnya. Tapi kan dua kali kita AI-nya ini juga A sebelah kanan. Kita gabung aja. Dapatnya kan ini kan? AI sama dengan H21 dikurangi AI H22 RR. AI-nya ada di sini juga ada AI. Nah, udah kita pindahkan. AI-nya kita gabung. Ini kan? AI pindah ke kanan jadi plus. Jadi AI ditambah AI H21 RR sama dengan H21. Ya. AI-nya kita pisah. Kurang ya. Kalau kita kali ini AI dikali 1, AI dikali H2 RR dapat H2 RR. Sama kan? Nah, udah. Jadi AI-nya adalah H21 dibagi 1 H22 RR. Tidak ada lagi unsur arus dan tegangan. Ada lagi. Jadi semuanya ini adalah parameter hibrid. Parameter hibrid ini beban yang kita berikan. Yang rangkaian kita berikan. Ini dari datasheet. Ini adalah penguatan arus arah maju. Ini adalah impedansi output R. Ini tidak ada besaran. Tidak ada besaran. Kan? Ini adalah R. Seper R ya kok R. Ini yang R, ini RR. Ini seper R. Seper R dikali R dapatnya 1. Tidak ada besaran. AI tidak ada besaran. Nah, kemudian dapat 1 ini ya. Nanti ininya kita ganti lagi ya. H21, H22-nya dengan, karena untuk masing-masing rangkaian ya. Nah, nanti kita ubah. Kalau emitter ya, emitter dia kolektor. Kemudian, untuk penguatan tegangan, hasilnya dengan V2 dibagi V1 gitu ya. Arah. Ini kan arah balik tadi itu ya. V2-nya sama dengan tadi, 2RL. V1-nya kita masukin persamaan awal, sebelah kiri kan, H11 dikali I1, penguatan tegangan dikali V2. V. Ya kan? Kemudian V2-nya kita ganti dengan tadi adalah min RL. Sama. Ini lengkap. Jadi tinggal sini. Kita samakan penyebutnya. Ya kan? Sama apa? Enggak dikurangan, nggak bisa di ini kan? Samakan. Ini sama-sama kita bagi I2 dulu. Ini bagi I2 habis, ini bagi I2 habis, ini. I-nya hilang kan? Ini di atas sudah hilang V-nya nih. V2 kita ganti dengan min I2R. Tapi masih ada I. Unsur I. Bagi di atasnya dengan I2. Arti di bawah ini juga bagi I2, ini bagi dengan I2. Kan di atas I2 jadi tinggal RR.
Di bawah I2 ini habis tembakan. Sedangkan sini I2 per I1 dapatnya adalah 1/A. Satunya A. Kalau I1 per I2 dapatnya 1/A. Nah, ini sudah tidak ada lagi unsur apa namanya arus dan tegangan. Nah, tapi masih ada AI kita. AI kita kembalikan ke atas tadi. Di sini supaya A hilang. Tapi kalau ini dihitung AI-nya dapat dulu, ini boleh gunakan ini. Tapi kalau kita langsung mencari penguatan tegangan tidak bisa, AI-nya belum ketemu. Ini dari datasheet, ini dari beban yang kita berikan, nah ininya harus kita hitung. Tapi kalau di atas sudah hitungan, ini bisa gunakan. Tapi kita kalau itu kan tidak semua kesamaan bisa ya. Nah, jadi supaya dia bisa semua, udah kita samakan. Nah, penyebutnya nih, samakan penyebut. Bawah. Supaya nanti dia jadi satu. Nah, satunya caranya kita kalikan dengan H2I1, 1 tambah H2. Kita kalikan gitu ya. Jadi di atasnya RL dikali ini dapat. RL dikali ini apa? H ini dikali dengan H2 dikali dengan. Harapannya seperti itu. Ini kan A tadi kan? Nah, kita sama kalikan dengan A-nya. Ini kan jadi sama deh kan ini. Di atas bagi dia H21 RL tadi. H1 ini kali dulu H12 kali RL ya. Dan kan yang ini, nah ini habis tinggal H11. Nah, H11. Karena H21 dibagi 1, H22 dikali ini, coret kan? Ya, jadi 1 kan, ini H11. Jadi ya, kali langsung. H12 RL, H21. Nah, dapat ini. Nah, ini tinggal yang di bawahnya kita samakan dulu penyebutnya. Kita tetap ya dulu ya, di bawah samakan penyebutnya. Jadi sama, ininya, ini di atas dikali 1 tambah H22 RL, di bawahnya juga 1 tambah H22 RL. 1 tambah 2 RL. Ini udah tetap kan, ini nanti sama. Baru kali silang namanya. Silang. Ini tetap yang di atas nih. Yang di bawahnya dibalik. Yang 1 tambah 2 ini ke atas. Ini sama lagi kan? Coret lagi. Dapatnya nih dengan ini. Ya, ada satu RL. RL yang sama ada di atas kan? Nggak ada di atasnya, ada di bawah. Ada di atas. Ya kan? RL-nya. Di RL-nya, ya kan? Nah, ini ada RL, ini RL dikeluarkan. Satu ditambah ini kan H1 tambah RL-nya. 2 dengan H1 dikurang 12. Ini tidak bisa dicoret ya, karena ini tambah. Kalau H1-nya ada RL baru dicoret. Jadi dia ini tidak ada besaran, ini R. Tidak ada besaran, ini R, ini R, seper R, jadi 1. Tidak ada besaran, ya kan? Ini 1 dikali R, R. R tambah R ya R. R dibagi R tidak ada besaran. Nah, ini dia. Penguatan arus, impedansi input, impedansi output, penguatan tegangan, impedansi input. Tidak ada lagi unsur R dan V-nya. Nah, ini yang RL kita berikan. Ini RL kecil ya, RL kecil itu apa? Nah, dia kan ada dia paralel dengan beban nanti. Dapat 2 ya, penguatan tegangan dan penguatan arus. Sekarang impedansi input dan impedansi output. Impedansi input sama tadi ya. V 1 ya, bagi I1. V-nya balikan lagi bersama-sama. V2-nya kembali lagi tadi min RL. Hingga H1. Nah, A-nya sama. Ini kan. Ganti lagi dengan AI di atas. Ini. Ini tidak ada besaran. Ini impedansi R. Ini tidak ada besaran. Penguatan tegangan. Penguatan arus tidak ada besaran. Ini R. Tidak 1, tidak ada besaran ya. Ini
per R ini R. Jadi 1. R dibagi 1 ya tinggal R. Ini R dikurangi R. R dapatnya. Impedansi input. Nah, ini harus tahu di situ ya. Kalau tidak jangan main masukin aja. Kalau umpamanya di atas ini H11 itu nggak bisa. Ini H11. Ini berarti kan R dikali R kuadrat dibagi dengan tanpa R ya. Ini kan sama. R kuadrat. R dikurang R kuadrat nggak bisa. Ya, nah R ditambah kurang R sama. Dapatnya pasti positif ya. Terakhir, impedansi output. Walaupun pengaruh paling kecil ya. Yang besar itu adalah penguatan arus, impedansi input, baik penguatan tegangan, lalu akurasi. V2 dibagi I2. V2 kembalikan lagi tadi. Ya. Karena I1-nya, ini yang dia berhubungan dengan input, satu-satunya nih. Kalau tadi semuanya RL kan, satunya adalah SAN ya, tahanan SAN. Kita selesaikan. Nah, itu kan tahanan SAN. Lainnya tadi kan berhubungan dengan RL. Impedansi input, impedansi penguatan arus, penguatan tegang. Impedansi output dia ke input dia. Jadi I1 adalah H12 V2 dibagi RS ditambah H11. Cari dia. Nah, H11 dengan RS sendiri. RS dengan H11. Cari. Harus berarti tegangan ya, tegangan V2 dibagi dengan tahanan. Satu-duanya kan penguatan tegangan tidak ada besaran ya. V2 volt dibagi dengan R. R. Nama ini seri. Satunya. Yang kita ganti di sini nanti. Hingga Z-nya dimasukin I1 ini. V2-nya tetap. H21-nya tetap. Baru dia H21 min H21 12 V2 dibagi dengan RS tambah H. Kemudian samakan lagi penyebutnya nih. Ini sendiri kan. Ini yang pertama kan itu. Nah, penyebutnya. Di dalam RS berarti di sininya RS tambah H11. Nah, kembali lagi kali silang. Di atasnya tidak ada H1. V2 dibagi 1. Ya, udah V2 bagi 1 ya 1. Sedangkan yang sininya RS ditambah H1 dibagi yang ini. Nah, ini sebenarnya V2 dibagi 1 ya. Repot aja kan. Dikali dengan RS tambah H1 dibagi ini. Udah, langsung aja dikali. Ini V2, ini ada V2, ini ada V2. Bisa dicoret. Tapi kalau sini V2-nya ada, sini nggak bisa. Nah, ini V2-nya ada, inilah impedansi output. Satu-satunya yang menggunakan tahanan seri RS. RS dengan RL kecil, RS kecil dan RL kecil, itu adalah dia seri. Itu dia seri dengan depan, kemudian seri dengan RS, atas satu impedansi input, RS dibagi ya, RS tambah atas satu impedansi input, dikali H21, H22 per R ya. Ini adalah R dengan R, dikali dengan per R dapatnya 1. Ini tidak ada besaran. Tidak ada besaran, tidak ada besaran. Ini R dan R. R dibagi tidak ada besaran dapatnya R. Nah, itu dalam mengeceknya nanti. Nah, nanti di depan sudah kita bahas bahwa ininya ada 3 rangkaian nanti ya. Nah, jadi tadi kita kan H11, H12, H21, H12, H21 ya dia. Jadi H11 adalah input. H12 adalah penguatan tegangan. H21 penguatan arus. H22 adalah yang input kita ganti dengan I dia. Yang output kita ganti dengan O. Nah, yang maju tadi kan penguatan arus ya. Apa aja penguatan tegangan arus H21 ya. Kita ganti dengan R. Reverse.
maju. Sedangkan arah balik tadi adalah penguatan tegangan, forward. Balik. Ini untuk mengganti satu-satu, I-nya, ini O untuk mengganti 22, ini untuk mengganti 21, ini untuk mengganti 12. Nah, ini secara umum. Tetapi di parameter hibrid itu yang ada adalah rangkaian emitter. Tinggal rangkaian emitter. HIE berarti impedansi input emitter. HRE impedansi penguatan arus arah. HRE penguatan tegangan arah balik. HOE penguatan impedansi output emitter. Nah, jadi ya. Nah, ini umum. Nah, yang di datasheet, nanti saya lihatin datasheetnya nanti. Nah, ini dia. Satu diubah. Common emitter, ya, belakang emitter. Nah, ini datanya ada yang di sini, yang dulu ini ya, yang di common emitter. Data situ aja. Bisa lihat dulu ini ya. Bentar. Untuk besaran data sheet. Tapi datanya adalah data range ya, tidak satu nilai. Jadi nanti kita ambil, kalau kita nanti yang terbesar atau yang terendah, atau kita ambil yang rata-rata bagian tengahnya gitu ya. Mungkin kita hitung semua. Saya cari itu ininya. Salah satu contoh ya, salah satu contoh yang kita bahas nanti jenis ini ya. Jenisnya ribuan ya. Nah, satu contoh. Karena tidak semua datasheet transistor itu ada dia ininya ya. Parameter ya, nih saya lihat ini ya. Ini dia parameter hibrid. Jenis transistor 2N3904 dan 2N3905 ini transistor daya rendah nih ya. Ininya daya rendah, daya. Ya, satu setengah ini 625 miliwatt atau 0,625 watt, kecil ya, di bawah 1 watt. Cuman penguatannya besar ini ya. Nah, lihat. Ini yang parameter hibrid. HFE tadi kan? Nah, ini yang ininya dulu. HFE. Ya, langsung ada. Nah. Ini HIE-nya tadi. Kalau untuk 3904 ini dia 1. Ya. Ini nilai terendahnya. Nah, ini ada minimal, ini simbol, ini minimal maksimal. Ini besarnya apa ya? Nah, jadi dia nilainya bukan satu nilai. Nah, IE 1 yang 3903 1 sampai 8 kilo. Jadi dari 1000 bisa sampai 8000. Bisa 1000, bisa 2000, bisa 3000, bisa 1500, bisa 2100, bisa 7500 gitu ya. Banyak, kemungkinan banyak. Jadi kalau dalam hitung itu ya ambil yang terkecil atau rata-rata. Nanti ada juga datasheet yang kebanyakan ya. Ini enggak, nih titik terendah. Ada juga yang kebanyakan biasanya dia event ada seperti itu. Nah, kita ambil aja tengah-tengah kira-kira. Ya. Oh, ini ada 4 lah. Gitu ya. Lebih aman. Soalnya kalau kita ambil yang tertinggi ini adalah sangat jarang didapat. Kalau ini adalah keadaan terjeleknya gitu ya. Nah, ke 39 1 sampai 10 kilo malah. Itu muatan. Karena kilo ya, ini 1 kilo, 10 kilo kan jauh beda. 1 kilo dengan 8 kilo jauh ya. Tetapi kalau HRE ini walaupun ininya jauh 1 sampai 0,1 sampai 5 1/10 sampai 5. Tapi dalam ini mili 1/10 mili. 10 pangkat min 4. Kalau mili min 3 ya. Kecil lah pengaruhnya. Perubahannya. Namanya 1 dibagi 10.000. 5 dibagi 10.000 itu kan nggak jauh beda. Ya. Setengah dengan 8. 0,5. Nah, ini yang besar. Nah, ini ya. 50 dengan 200 kan jauh. 50 200.
Ini maksud ini yang terbagusnya nih. Ini terendahnya. Ini 2,394, 100 dengan 400. Nah, ini kan. Ini kita ambil tengah-tengah lah kira-kira ya. Moderatnya gitu ya. Yang kalau realnya ya kita ukur. Ukurnya adalah beta itu adalah DC-nya ya, berarti arus IC dibagi dengan arus itu. Pada saat arus isinya 1 milivolt ya, itu dia transformer ya. DC 1 milivolt DC ya. Nah, itu yang realnya. Seperti di dasar pernikah harus isi berapa? Nah, dengan tegangan ininya ya. Oh, PCE-nya, arus IC dan arus IP, nah itulah dia. Nah, kalau hitungan ya kemungkinannya dia di antara ini. Nah, ini sama penguatan impedansi output AOE, impedansi per ohm tadi ya, impedansi 1 sampai 40 jauh jaraknya. Tapi kan ini mikro itu per sejuta ya. 1 per juta, 40 juta itu sama juga 0,000 juga. Jadi yang berpengaruh adalah impedansi input dan penguatan arus. Ya. Kalau ini nggak jauh dari pengaruh. 10.000 ini seper 1 juta. Jadi 1 per 1 juta dibagi dibandingkan dengan 40 per sejuta ya sama. Jadi ini 0,000 juga. Itu kalau ini jauh berbeda. 50 dan 100 berbeda, 150 berbeda. Tapi ada yang 60 ada. Ini memang 110 ada. 200 ada. 300 ada. 150 ada. 250 ada kemungkinannya. Nah, ini dia datanya tadi. Nah, ini semuanya IE kan dalam emitter. Sedangkan kita ada tiga rangkaian. Jadi ada 3 rangkaian ya. Kita datanya ada hanya 1 rangkaian untuk rangkaian ini saja. Untuk rangkaian common emitter. Nah, untuk common collector gimana? Nah, common collector HIE dan HOE-nya sama. HRE dengan ini kan kalau yang ini bolehlah katakan ininya kecil ya, tapi ini HRE-nya dengan HRC berbeda. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini nanti ada konversinya. Untuk common base semua parameternya berbeda dengan tapi ada untuk orang tertentu emang dia dipergunakan. Nah, tadi contoh yang berdata tadi kan, nah, ini dia 3,5. Padahal tadi dia dari ininya tadi saya lihat dulu dia kita lihat aja ya. Ini kan contoh 3,5 kilo diambil kan. Nah, padahal dalam kemungkinannya dia berada di antara 3904 ya yang di bawah ya. 1 kilo sampai 10 kilo. Nah, misalnya diambil 3,5 kan nggak sampai separuh diambil. Boleh nggak? Ya boleh. Karena dia yang boleh adalah di bawah 1 kilo atau di atas 10 kilo. Nah, kemudian yang ini yang penting HFE, kalau RE kecil lah ya sama HOE. Nah, pokoknya 1,3. Kita dimulai dari 1 sampai 0,5 sampai 8 atau 10 ya. Mikro 10 pangkat 4 min 4 tadi ya. Nah, ini tadi adalah 100 sampai 400. Oh, ini tadi adalah sampai per 40 ya, 1 sampai 40 mikro tapi ya. Nah, ini dengan ini. Kalau yang tengah yang HRE dengan ini macam beda. Ini datanya diambil salah satu titik diambil. Ini nggak diambil, ini biasanya diambil kebanyakan. Di pabrik itu ada dia. Jadi hasil pabrik itu setelah diukur kebanyakannya ya seperti ini. Tapi dia ada juga yang maksimal, ada juga rendah. Nah, tinggal yang tadi ini AI sampai Z out, Z in, AI sama AV. Nah, kita ubah ininya tadi. Yang 11, 12, 21, 22 dengan parameter emitter. Nah, ini dia. Jadi dapatnya ya ini tinggal mengubah ya. Tinggal mengubah
Kalau tadinya dia HFE, H21, HOE, H22. Nah, ya. Kemudian yang penguatan tegangannya, tadinya dia min H21 kali RL. H11 ditambah H11 dikali H22 dikali H12 dikali H21 kali RL. Nah, dijadikan H11 ya jadi HIE. H21 menjadi HFE. H22 menjadi HOE. H12 menjadi HFE. Yang parameter yang lainnya tinggal diganti nanti. E menjadi O untuk apa? B, E menjadi B untuk basis, E menjadi C untuk kolektor. Tapi besarannya harus dihitung kecuali HIE dengan HOC sama, HOE dengan HOC sama. Yang lainnya harus dihitung. Ada perhitungannya nanti. Konversinya ya. Nah, ini sama begitu juga dengan Z-in. H11 ditambah dengan H21 dikali dengan H12 dikali dengan H21 dikali RL dibagi 1 tambah H22 RL. Jadi HIE dikurangi HIE dikali AFE kali RL dibagi 1 tambah HOE kali RL. Kalau dia common base, E-nya jadi B, common collector, E-nya menjadi C. Tapi besarannya tidak boleh langsung masuk, harus dikonversi. Ini yang terakhir yang menggunakan RS. Z-on. 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 RS ditambah H11 HIE tadi, HIE H11 ya. RS ditambah H11 dikali H22 dikurangi H12 dikali H12. Ini H12 dikali H21. R dicepat R jadi 1. Secara besaran. R dengan RR. Nah, ini kita ambil salah satu contoh perhitungan. Ini sudah rangkaian ya. Kenapa? Penguatannya sebenarnya kalau bagi kita itu adalah daya di sini berapa, inputnya berapa, outputnya berapa, kan itu sebenarnya. Nah, kalau di sini dalam perhitungan berapa kali sih dia dikuatkan gitu ya. Kalau di rangkaian kita tidak dapat kalinya, yang kita dapatkan adalah hasilnya. Masuk 2 mili keluarnya berapa? Nah, gitu ya. Harusnya berapa, dengan berapa, berarti data dayanya kan. Itu harus mencari tegangan. AC tapi ya, yang AC. Tapi walaupun di AC, tegangan di sini juga harus tepat dulu. Nah, ini di biasa elektronika gitu kan. Itu. Kenapa? Ini makanya pembiasan transistor, biasa elektronika, kita bahas adalah kenapa rangkaian ini yang paling banyak pembagi tegangan ya. Karena di pembiasan itu ada bias basis, nah, itu tidak cocok untuk semua, itu cocok untuk saklar. Bias kolektor emitter itu bisa kan untuk semua. Umpan balik emitter bisa untuk tapi dia paling stabil itu adalah rangkaian bias pembagi. Kembali lagi bias ini yang top paling banyak digunakan karena kelemahannya paling sedikit. Nah, jarang kita gunakan dapat. Bias itu banyak. Pembiasan umpan balik emitter yang bisa asalnya soal basis saja ya. Nah, itu dia tidak cocok. Sangat rentan. Ini paling banyak. Nah, kita bisa lihat lagi. Nah, berapa? Nah, kita ini kan tidak ambil salah satu ini ya. Nah, kalau kita dikasih datasheet ya, boleh kita hitung nilai. Kalau untuk hitungan paling 3 aja yang paling nilai rendah. Tertinggi itu jarang biasanya. Kita ambil rata-rata aja gitu. Yang terendah berapa, tertinggi berapa, kita ambil tengahnya gitu ya. Datasheet tadi ya. Nah, ini kalau disebutkan kan. Tadi ini kan dari 1 kilo sampai 10 kilo gitu kan. Ini 0,1 sampai 10 pakai 4 ya. Ini dari 100 sampai 400. Ini dari 1 sampai 40 ya. Ini nggak pengaruh sih kalau yang 2. Tapi ini beda. Nah, ini yang disebut beta di dasar elektronika. Nah, jadi datasheet tidak ada beta, yang adalah AFE. Di DC kita sebut betanya, beta DC. Nilainya range. Nah, ini sambil yang word-nya ini ya, perhitungannya. Nah, kita ambil ini terakhir kita, bagian terakhir ini ya. Lihat tadi,
dari rumus-rumusnya tadi kan ini RL ya. Ini bukan RL kecil ya, ini RL besar. Ini RS besar ya. Yang DC-nya kan ini. Nah, kita cari dulu RS kecilnya. RS kecilnya adalah RS kecilnya dia paralel ya nanti. Sedangkan ini dia paralel dengan dengan RC. Nah, itu dapat dihitung dulu. Ah, baru dimasukin ke rumus yang lainnya sudah dapat kan ya? Ini saya kecil. Ya, nih. Jadi jangan ini langsung dimasukin ya. Ini adalah RL besar. Ini adalah RS besar. Nah, yang dirumusnya kan itu adalah RL kecil dengan RS kecil ya. Saya kembali dulu. Nah, ini RS ya, RS kecil. Yang lainnya nih RL, RL kecil, R-nya kecil ya. Asik. Nah, itu tidak bisa langsung jangan 1.500 atau RS-nya 600 lah ya. Dihitung dulu. Akhirnya jadi itu cuma dua ini aja. RS, ini RL besar, RS kecil, ada R paralel dengan RC. Ini dia paralel dengan R in-nya. Kalau ini ya kita hitung tegang AC ya. Jadi kalau kalau tegang DC frekuensi rendah ini kapasitor terbuka. Ini terbuka kalau DC ya, terbuka, ini terbuka, ini terbuka. Ini rangkaian di atas. Dia seperti rangkaian pembagi tegangan. Kalau AC kapasitornya terhubung singkat. Ini short. Nah, makanya ini dengan ini dia kan ya. Ini short, berarti ini hilang. Nggak mau dia. Kalau ada yang short, ngapain dia lewat tahanan. Nah, yang ini dia short, ini paralel. Nah, makanya dia ininya jadi ini. Nah, saat AC, kalau DC ini kebuka. Ah, tinggal ini. Nah, itu untuk menghitung. Nanti untuk parameter Pi dua-duanya kita hitung. Pada saat tegangan AC dan pada saat tegangan DC. Nah, kalau parameter hibrid tidak, hanya pada saat AC saja. Nah, jadi kalau pada saat tegangan AC, kan seperti ini. RC paralel dengan RL besar. Sedangkan ini dia ya untuk tegangan RS ini 3 kilo dengan 1. Nah, RL-nya dulu ya, RL. RL adalah RC besar paralel dengan RL besar. Tahanan kolektor paralel dengan beban. Itu menjadi RL kecil, tahanan AC. Beban. Load sama tahanan AC beban. 3,6 kilo dengan dikali 1,5 kilo, 3,6 ditambah 1,6 kali ini kilo dengan kilo, ingat ya, ini 3.600 dikali 1.500 gitu ya. Dengan 3,6 dikali 1,5 dibagi dengan beda, ini 3,6 3.600 dikali 1.500 dibagi dengan 3.600 ditambah 1.500. Ini kilo. Kalau ini kan ribu tetap ribu. 3.500 dibagi ditambah 1.500 dapatnya 5.100 kan. Sedangkan ini tidak, 3.600 kan juta dia nih. Ohmnya jadi kuadrat ohm jadi hilang 1. Ohm bawah hilang di atas kuadrat. Jadi 1,6 kilo. Jangan ini. Hilangkan kilonya ya. 3,6 dibagi ini bagi dapatnya nanti salah. Karena 3,6 dikali kalau bawah kan tetap ribu dia. 3.600 ditambah 1.500 dapatnya 5.100. Sedangkan di atas 3,6 3.600 dikali 1.500. 1.000 kali 1.000 dari 1 juta itu. Kan 1 juta. Nah, 1,5, 3,6 dikali 1,5 ya berarti 3,6 ditambah 1,8 kan? 4, 5,4 berarti kan? 4 dibagi 5,1. 1 juta dibagi 1.000. Nah, ini dia menjadi RL kecil. Kemudian untuk RS-nya, nah ini dulu kan, ini paralel dulu. 10 dengan 2,2. Nah, dapatnya pasti di bawah 2,2. Ingat kalau paralel hasilnya lebih kecil, ini lihat.
3,6 dengan 1,5 dapatnya 1,1. Ini 10 dengan 2,5 pasti di bawah 2,2. Kita 1,8. Ya, RS-nya adalah 1 kilo. Tadi RS besar paralel dengan RP ya, rangkaian paralel. 1,8 dengan 1 kilo, berarti di bawahnya dari 1 kilo. Nah, dapat tinggal dimasukin ke rumus. Nah, dicari cuma dua ya. Dari RL kecil dengan RS. RL kecil lebih gampang. RC besar paralel dengan RL. Tapi untuk mencari RS, 2 kali hitung kita. Karena dia pembagi tegangannya ada R1 dan R2. Lalu ada tahanan R-SAN-nya. Nah, tidak bisa langsung ini paralel dengan ini. Tidak bisa. Ini dia di paralel dulu baru langsung paralel. 2 kali. RP-nya dulu. RP adalah R1 paralel R2 hasil. Jadi RP tadi baru paralel dengan RS. Itulah menjadi RS kecilnya. Nah, ini nanti untuk mencari VIN nih. Kalau sampai sini mencari VIN ya. RS dengan ini mencari VIN nanti. Ya, RS ya. VIN. Nah, ini dia. Jadi bukan 2 milivolt yang masuk ke yang dikuatkan. Tidak. Karena gara-gara pembagi tegangan. Jadi kan? Nah, ini adalah 1,8 RP tadi dibagi dengan RS ditambah dengan RP. 1,8 RP dibagi dengan RP ditambah dengan RS dikali tegangan sumber. Ini double kali kita kan. Biasanya R2 dibagi R2 tambah R1 dikali V sumber ya, sama. Ini R2-nya, ini R1. RP dibagi RP tambah 1,29. Jadi yang masuk bukan 2 milivolt. Untuk dari V out nanti. Ya, makanya seperti ini jadinya. Jadi tegangan yang masuk. Nah, ini udah rangkaian dua kutub tadi, 4 terminal kutub. Ini RS-nya, ini V sumbernya, VIN-nya, ini RS kecilnya. Nah, ini masukin ke rumus. Jadi dari tadi, nah, rangkaian aslinya lihat. V sumbernya 2 volt. Menjadi VIN 1,29. RIN-nya nih 1, 2, 3 ya. Ini menjadi 600 sekian. Ini cari. Ini udah dapat. Udah setelah menjadi rangkaian 2 kutub udah tinggal kita masukin. RS-nya udah dapat, RL-nya udah dapat. Nah, HIE dari datasheet, AFE dari datasheet tinggal masukin. AFE berarti 120, AOE dari 8,5 ya, RL-nya nih. Kita cari cuma ini. Masukin. Ini tidak ada besaran, ini super ohm, ini ohm jadi 1 tidak ada besaran. 120 lagi. Dikit di bawah penguatannya. Kemudian penguatan tegangannya sama, kita masukin ya. Tapi RL doang cari tadi. RL. Ini masih yang 3 ini masih RL ya. Artinya tadi baru RS. AFE-nya dimasukin minus 120. Ini kenapa minus? Ini dia terbalik fasa. Nanti di simulasinya kita lihat. Outputnya fasanya terbalik. Ini bukan besarannya minus ya. Tapi minus kan. Ini minus ini ya. Ini minus, cuman bukan besarannya minus, fasanya yang terbalik. Jadi dia input positif, outputnya negatif. Input negatif, outputnya malah positif. Apa ini? AP. Kemudian AI, AP, ini apa? AI, baru AP, kemudian baru tegangannya. Ini baru arus. Z. AV, ini AI ya, ini AI, AV, ini ZIN. Nah, masukinnya sama ya. Ini masih RL. HIE, HRE, HIV, RL. 1 tambah HOE, RL. Hati-hati, tidak ini tidak ada besaran, ini tidak ada besaran ya, ada besaran. RL ohm. Ini super ohm, ini ohm jadi 1. Ohm, ya, ohm dibagi 1 ya ohm. Ohm dikurangi ohm. Akhir ZOut ini yang RS tadi. Nah, RS. Ini ya, RS. Masukin yang tadi
Ingat, tidak langsung RS besar ya, RS kecilnya adalah R1 paralel dengan R2 dulu, baru yang paralel tadi diparalelkan dengan tekanan RS besarnya. Ini dia ohm, HIE-nya ohm, ini RS-nya ohm, ini HIE-nya ohm, ohm dengan ohm, sedangkan dikali dengan 1 ohm jadi 1. Ini tidak ada besaran, tidak ada besaran, tidak ada besaran, tidak ada besaran, sama. Ohm dibagi tidak ada besaran dapatnya ohm. Besar, lihat. Nanti kita lihat kan ininya. 200 penguat Z-outnya besar. Penguatan arusnya juga besar. Nanti arus input, arus outputnya 100 kali arus input. Input ya, bukan sumber ya. Kalau ini ya nih. Kalau arus input itu ada arus inputnya. Nah, 100 kali lebih. Makanya disebut penguat. Ini penguat daya ya. Jadi dia, sedangkan tegangannya juga lebih besar daripada 13, 36. Jadi arus dikali ini, ya ini dia dayanya. Dayanya itu adalah 3.600 kali dari daya input. Impedansi inputnya juga besar dalam ohm ya, tapi masih hanya dalam kilo ohm. Sedangkan impedansi inputnya ratusan kilo ohm. Itu adalah ciri khas, ya, hampir sama nanti ciri khas daripada. Jadi common emitter itu adalah rangkaian untuk impedansi output besar. Jadi harus dengan beban-beban yang kilo di sini ya. Disebut untuk motor nanti. Ya. Kalau yang di sininya untuk umpamanya kita hubungkan ke speaker. Nah, speaker itu dia dalam ohm ya, 4 sama 8 ohm itu speaker itu. Bisa nggak kita gunakan? Bisa, tapi dia akan hilang di sini sebagian besar hilang. Redam. Kita udah menghasilkan besar, tetapi yang masuk ke bebannya kan beban speaker. Jadi dia lebih kecil. Nah, hilangnya ke panas nanti dia. Nah, nanti ada rangkaiannya. Supaya nanti sebagian besar daya yang dihasilkan itu masuk ke beban, itu maksudnya ya. Jadi makanya dia harus, kalau common emitter adalah untuk rangkaian yang berbeban kilo ohm ya, atau puluhan kilo ohm, puluhan kilo atau kilo ohm ya. Maka dia yang teredam itu tidak banyak. Nah, kalau nanti yang kecil lah, kita bisa nggak digunakan? Bisa, tapi rugi. Kita udah menghasilkan daya besar, tetapi yang diterima oleh beban kecil. Nah, sama juga dengan orang tuh penghasilannya besar, tapi yang dibawa pulang kecil karena banyak bayar potongan-potongan seperti itu. Nah, potongan kalau di sini rugi-ruginya, rugi-ruginya satu panas, gitu ya, larinya ke panas. Makanya rangkaian komputer tidak cocok untuk amplifier, ya. Sound ya, amplifier untuk suara gitu ya, tidak cocok karena dia rugi kita. Nah, itu nanti dia, itu ini kolektor bersama. Ini nanti ada kolektor bersama. Itu adalah rangkaian nanti yang akan digunakan untuk jika beban itu adalah R-nya di dalam ohm. Nah, ingat lagi di sini yang sama tadi hanya HIC sama HOE. Yang lainnya harus dikonversi. Nah, nanti minggu depan kita masuk ke apa namanya, analisa kolektor bersama dan basis bersama. Nah, nanti kalau ada waktunya kita masuk ke pengantarnya parameter hibrid. Nah, ini baru yang satu tingkat ya. Nah, ini penguat ini kalau seandainya, ya kan, seandainya daya yang kita hasilkan ini masih kecil, ya kita kuatkan lagi. Kenapa? Karena penguatan transistornya ada batasnya. Batasnya. Nah, ini adalah karena input ini dalam mili kan, ini disebut nanti preamp ya, penguat awal. Makanya ini gunakan daya-daya kecil. Kenapa? Transistor daya kecil itu penguatannya besar. Ratusan kali jadi kan. Sedangkan penguatan transistor daya besar itu penguatannya hanya puluhan kali. 20, 10, 20, 30-an gitu ya. Sebenarnya kalau sampai ratusan. Jadi kalau udah kecil, penguatannya kecil, itu rugi kita. Makanya di sini nanti dia dibesarkan dulu.
Nanti kalau dia cukup besar, nanti baru kita gunakan penguat daya besar. Nah, nanti itu kita masuk bagian penguat daya nanti ya. Jadi sudah nah, sebenarnya ada 3. Preamp, penguatan daya, baru nanti driver, baru ke depan. Preamp, jadi daya-daya yang kecil ini yang biasanya sumber-sumber yang dari radio ya. Seperti yang dari pemancar yang kita ambil yang kecil. Nah, kenapa kecil? Ya, kalau kita itunya besar, ya berarti kita harus mempunyai antenanya sangat besar, kemudian juga daya yang dikirimkan sangat besar, rugi lah. Yang kecil. Nah, kemudian baru dikuatkan yang kecil tadi dikuatkan. Ini belum kepakai di sini dalam prakteknya. Masih dikuatkan lagi. Nah, ini digandeng lagi, masih kecil. Nah, nanti baru masuk penguat daya. Nah, hasilnya udah cukup besar nanti kan. Ini hasilnya berapa kan? Daya yang besar kan? Tadinya 2 mili ini 1, ini ya inputnya tadi. Jadi 1,29 ya dari 2 jadi 1,9. Nah, kalau tegangannya tadi kan 36 kan? 36 kali. Itu kan dapatnya udah 1,29 dikali 36 kan? Protein. Dikali dengan AV. Dapatlah out-nya kan? Oke, dikali. Ini kalau ini kan baru kalinya aja ya. Harusnya sekian kali. Dari output arusnya lebih kuat 119 kali. Tegangannya lebih kuat 36 kali. Jadi jika tegangan inputnya ada 129, ya outputnya 129 dikali ini. Karena nanti output kan adalah AV itu sama dengan V out dibagi V in kan. Sehingga V out-nya adalah AV dikali V in. Nah, kalau arus kita cari dulu arus ini. Ya kan? V-nya ini R-nya dapat arus kan arusnya masuk. Masuk adalah 1,9 dibagi 643 mikro. Tapi nanti pengalinya kan 100 gitu kan. Itu 0,9 dibagi harus masuk sini kan. Sama dengan kalau arus IB kan. Arus IB nah, harusnya dikurangi lagi dengan ini kita ideal aja, kita anggap ideal dulu ya. Kurang PBE kan. PBE 0,7. Nah, harusnya ininya tegangan sumber PCS, Pin dibagi dengan RS. Itulah arus yang masuk ke sini. Jadi 1,29 mili dibagi 643. Nah, berapa outputnya? Berarti dia hasil tadi I in jadi ya 1,29 dibagi 643 dikali dengan 119. Di sini nanti. Nanti kita cari di simulasinya nanti. Ya, tegangan ya gitu, tegangan 129 dikali dengan 36 tadi ya. Masuk tegangan. Itu udah dapat kan? Ya kan juga pembagi tegangan tadi dapat. Jadi udah 36 mili tambah 0,3. Hampir 40 miliar lebih ya. Ini masih dalam mili ya, masih dalam mili. Tegangan dalam mili itu untuk beban katakan speaker aja tuh nggak terasa. Baru dikuatkan lagi. Baru kita sini jadi ini jangan dikira ini udah penguat aslinya udah bisa bisa belum. Maka kita ada penguat daya nanti. Ya, hasil dari penguat. Nah, tapi nanti kan harus ada juga penguatan itu tidak boleh cacat. Nah, nanti ada batas nanti di penguat daya kita akan kalau di simulasi udah langsung dapat ya kita. Berarti di input sekian dia udah cacat. Berarti harus kita turunkan input. Nggak mungkin input diturunkan, berarti penguatannya yang kita turunkan supaya dia tidak cacat. Jadi ya. Nah ini tadi udah saya kirim itunya ya. Apa namanya untuk link Google Classroom juga ya. Coba. Nah ini karena saya gunakan ini untuk berulang ya Zoom-nya itu Zoom alamat tetap sama ya. Tadi. Oh, linknya. Linknya tetap itu. Jadi kalau sampai habis UTS ini. Jadi linknya
Di Google Classroom itu sama, Google Classroom kali ya. Masuk langsung Ya. ini kami masuk nanti. Kalau Zoom juga yang sama ya. Ya, Pak. Kalau umpamanya saya lupa nanti ngirim ke ini, tetap buka yang lama ya. Nah, kalau Ya. di tetap saya masuk di portal ya. Tetap. Iya, Pak. Kalau kamu lupa tinggal beli portal. Nah, linknya sama. Itu udah saya set di Zoom-nya itu sampai 20 kali pertemuan. Jadi kita link yang sama, yang ulang. Setiap minggu saya ulang setiap 2 kali pindah karena kita kuliahnya per minggu kan. Itu ya, pokoknya tidak perlu saya mengirim link Zoom tiap minggu ya. Linknya disimpan ya. Kalau lupa ya tinggal portal sama. Di portal kan harus isi. Kalau bukan kita menggunakan linknya Zoom kampus. Kalau Zoom kampus itu udah pada orang nunggu sejam kadang belum dapat. Iya. Jadi makanya saya gunakan Zoom sendiri. Biar kita langsung tidak ada. Dan Zoom kampus itu kan dia di breakout itu room ya. Jadi itu kan orang banyak kuliah yang kuliah ini kelas itu seteknik gitu. Itu yang diurus oleh TU kan, masa lama. Kemarin bukan salah tuh. Jadi nanti tidak perlu lagi saya kirim-kirimkan ya. Iya, Pak. Tugas, nanti saya kirimkan juga ke Google Classroom. Kalau Google Classroom kan, kalau nilainya sudah ada kan langsung muncul di situ nilai. Walaupun tidak link ke portal ya, ke portal tetap saya input manual. Iya, Pak. Kita ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan jam yang sama untuk parameter yang apa untuk rangkaian yang lain dari parameter hibrid. Ada 2 lagi, common collector sama common emitter.